wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti utang-utangan online, kalau kamu nggak berhenti utang-utang riba, apalagi kamu yang ngeribain duit kamu, aku ajak kamu perang, kata Allah. Aku kumandangkan genderang perang sama kamu, wa rasulih, dan aku ajakin Nabi Muhammad buat perangin kamu. Ibu-ibu, jangan sampai kamu hadir majelis maulid, kamu bilang pengen biar dicinta sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, gimana kamu bisa aku cinta? Kamu malah lagi aku perangin. Karena kamu ngutang-ngutangin duit sama umatku dengan bayaran gantian berupa bunga. Kamu jeret leher orang-orang dengan pinjaman-pinjaman dari kamu itu. Aku ajak perang sama kamu, gak usah nyari cintaku, kata Nabi. Aku perangin kamu selama ini. Gimana ceritanya? Jangan bilang, ya ampun saya tahajud, saya ibadah, saya ini, saya itu. Tapi kalau kamu masih ngerjain dosa satu ini teman-teman, percuma. Makanya saya beneran marah nih kalau saya terus-terusin nih. Dah buruan, kalau masih ada yang tersangkut urusan pinjaman online atau urusan pinjaman offline, ya pokoknya hutang piutang dengan riba. Mau kamu yang berhutang, apalagi kamu yang menghutangi, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalin, cepetan, buruan. Sebelum kamu jadi kebiasaan, sebelum jadi karakter. Si fulana, siapa dia? Oh, tukang renten itu. Ah, tuh sebelum jadi gitu. Sebelum jadi karakter. Buruan, segera taubat sama Allah SWT sebelum datang ajal menjemput kamu. Udah teman-teman, nggak usah pakai habisnya ustazah, kalau saya nggak pinjem-pinjeman kayak begitu tuh ustazah, saya nggak punya apa-apa. Udah mendingan nggak punya apa-apa. Bu, jangan pernah lupa apa yang sering saya sampaikan sama ibu-ibu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Mau punya berapa banyaknya nggak bakalan cukup, Bu, kalau yang kamu biayai adalah gaya hidup. Makanya kalau mau hidupnya tenang, jangan kebanyakan gaya. Dah, nggak usah kebanyakan gaya. Ya ampun. Nih ya, ustazah kalau pinjamannya nggak pakai bunga gimana ustazah? Ya halal sih halal, tapi Bu, hati-hati ya. Jangan sampai kamu punya kebiasaan berhutang. Apalagi kalau sampai alhamdulillah dia kayaknya lupa dah. Alhamdulillah kayaknya dia lupa tuh. Yaudah aja dah. Ibu pernah ketemu gak ada orang utang kagak dibayar-bayar, tapi status di Instagram healing mulu. Statusnya tinggal healing di pantai, gitu kan ya? Healing di gunung, healing mulu Bu. Giliran ditagih utang hilang. Ada tuh yang modelannya kayak gitu. Ada apa nggak? Mana orangnya? Mau lihat saya nih orang yang mana nih? Masya Allah nggak hadir ya. Dah nggak pakai. Yang punya utang buruan bayar, buruin bayaran, buruan bayarin. Jangan berani mati bawa utang Bu. Nabi aja nggak mau nyolatin. Sahabat kalau mati tuh Nabi pertanyaannya satu, punya utang apa enggak? Oh dibilang nggak punya Rasul, ya udah deh saya sholatin gitu. Tapi kalau dibilang maaf Rasul dia punya utang, enggak saya nggak mau nyolatin. Ya Rasul kesian nih dia saudara saya Rasul, masa nggak nyolatin? Enggak, saya nggak mau nyolatin orang mati bawa utang. Kenapa Nabi sampai nggak mau nyolatin orang mati bawa utang? Bu, ini kamu kalau hidup di zaman Nabi nih Bu, kamu nggak disolatin loh Bu kalau mati bawa utang.
gitu. Astagfirullah, jangan sampai Bu, pokoknya jangan berani dah mati berutang. Jadi gimana nih Ustazah? Udah gak usah pakai utang ibu-ibu sekalian. Biasa-biasa aja, yang ada kita pakai, yang gak ada ya udah. Enggak? Ya udah nggak apa-apa kok. Gini di majelis taklim nggak ketahuan. Mana kerudungan mahal, mana yang murah. Nggak ketahuan Bu, mana yang abaya di atas 100 juta, mana yang 100.000. Udah nggak usah. Lagian ibu-ibu sekalian, kalau yang make orangnya keren biar kata murah kelihatan mahal. Maksud saya bukan saya. Tapi ada orang-orang biar kata pakainya barang-barang murah juga kelihatannya mahal. Ya Bu ya, salah satunya saya. Masya Allah. Kalau orangnya gak keren Bu, biar kata pakai barang mahal juga dikirain KW. Udah dah. Ya Bu ya, gak usah kamu jadikan tampilanmu sebagai nilai hidup kamu. Enggak di situ nilai hidupmu. Nilai hidupmu ada para karakter kamu sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah. Jadi teman-teman saya sekalian, Habib Umar bin Hafid bilang, orang mukmin enggak ngerjain barang mubah. Ingat-ingatin saya, orang mukmin enggak ngerjain barang mubah. Apatah lagi makruh, apatah lagi haram. Mubah aja enggak kok kita. Gitu. Kenapa orang mukmin enggak ngerjain barang mubah? Karena di saat dia mengerjakan perbuatan mubah sekalipun, niatnya bagus, adabnya bagus, sehingga dia berpahala semuanya. Ya. Dan itu semuanya tuh kebiasaan yang dilahirkan dari perbuatan yang dilahirkan dari awal tindakan itu semuanya bergantung dari niat. Nah, si niat ini nih berdasar dari perspeksi, berdasar dari masyhad, berdasar dari sudut pandang. Maka ibu-ibu kalau pengen ngebenerin hidup, benerin niatmu. Dan kalau kepengen ngebenerin niatmu, maka benerilah cara pandangmu. Makanya kenapa ngaji penting, membuatmu tahu harus memandang dengan cara bagaimana. Gitu. Kenapa ngaji penting? Membuat kamu bisa ngerti cara memandang sesuatu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Yang mesti dibenerin tuh ibu-ibu sekalian. Sekarang gini deh. Kamu punya suami. Nih ya, buat para istri yang punya suami nih kan. Nih kamu nih, kalau kepengen ngebenerin rumah tangga kamu gitu, bukan dengan cara kamu ngebenerin fisik kamu gitu. Oh, saya kepengen ngebenerin rumah tangga nih biar suami nggak kemana-mana. Jadi saya harus berpenampilan dengan tampilan yang bagus. Karena hidung saya ini belum mancung, saya sepertinya perlu buat nambahin. Iya. Buat nambahin apaan di hidung jadi biar agak sedikit lebih mancung, filler sana, filler sini, tarik benang, sulam alis, sulam bibir, kemudian tanam bulu mata gitu ya. Pulang-pulang keluar dari salon, jangankan orang lain, suaminya sampai gak kenal. Siapa ini? Enggak gitu Bu, bukan juga dengan kamu memperbaiki tampilan-tampilan. Waduh ini harus, ini rumah harus ininya harus di dicat ulang ini apa? Enggak perlu. Apalagi dengan memaksakan diri, ini rumah tangga jadi bagus kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah bagus, kalau kita punya rumah yang ada halamannya, biar saya nggak perlu healing jauh-jauh, saya cukup dengan keluar rumah aja, saya dengan memandang kebun-kebun di belakang rumah saya. Lah itu perlu berapa miliar buat kamu mewujudkannya? Ibu-ibu saudariku sekalian, bukan itu yang perlu kamu benahi, Bu, bukan. Kamu ingin membenahi rumah tanggamu, benahi niat dalam berumah tangga, benahi sudut pandang terhadap sesuatu. Benahi niat. Apa niatnya? Saya berumah tangga buat ibadah. Saya berumah tangga ini buat ibadah. Saya jadi istri dia, saya mau nyari pahala. Bukan mau nungguin transferan.
Saya jadi istri dia ini bukan untuk dicintai dengan sepenuh hatinya, bukan. Akan tetapi untuk biar saya diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, pemilik dia. Pemilik suami saya. Nih Bu, kalau kamu udah nyari Allah, Allah bakalan bikin hati hamba-hamba terpaut padamu. Itu kamu gak usah khawatir. Itu kamu gak usah. Kamu dapetin Allahnya, Allah bakalan kasih semuanya. Anak-anak soleh-soleha, suami cinta sama kamu, saudara sayang sama kamu. Kalau kamu dapet ridha Allah Subhanahu wa taala, gak usah khawatir itu. Jadi kamu nyari Allahnya, itu niat kamu. Apa-apaan nyari ridha Allah, nyari ridha Allah, nyari ridha Allah.